Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang gerak lurus dengan membuat peta konsepnya. Peta konsep dibuat setelah membaca tentang gerak lurus. Membaca dan kemudian membuat ringkasan dan diringkas lagi dalam bentuk yang lebih sederhana dengan membuat peta konsep. Ini salah satu contoh peta konsep. Peta konsep sifatnya personal. Jadi sebaiknya masing-masing punya peta konsepnya sendiri. Jadi setelah memahami apa ini, terus membuat peta konsep sendiri. Apa yang terdapat pada gerak lurus? Pertama yang dipelajari adalah tentang jarak dan perpindahan. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya adalah keduanya satuannya meter, tentang mengukur jarak. Perbedaannya adalah yang satu skalar, yang satu vektor. Skalar dan vektor boleh ditulis, boleh tidak. Kita teruskan dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, ciri utamanya adalah V-nya tetap. Rumus V itu S per T. V kecepatan, S jarak atau perpindahan, T waktu. Atau kadang dituliskan delta S per delta T. Itu juga boleh. Ada ditambahkan seperti itu. Lalu kita akan pada kecepatan ini ada istilah laju yang dari speed dan kecepatan yang diturunkan dari velocity. Laju itu skalar, kecepatan itu vektor. Ya, mirip dengan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang ini kita tulis, yang satu tidak kita tulis. Untuk menunjukkan boleh memilih seperti ini, boleh memilih tidak menuliskan. Kita teruskan. Yang berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Ada GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ciri utamanya adalah A tetap. A itu percepatan. Rumusnya delta V per delta T. Delta itu artinya selisih. Delta V sama dengan V2 min V1, selisih kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula. Delta T juga waktu terakhir dikurangi waktu mula-mula. GLB itu ada horizontal dan ada vertikal. Yang berjalan di permukaan bumi kita anggap GLB-nya horizontal. Rumusnya VT sama dengan V0 plus AT. Rumus ini itu bentuk lain dari rumus A sama dengan delta V per delta T. Di sini delta V-nya kita ganti VT min V0 atau V2 min V1 juga boleh. Itu pilihan. Plus AT. T-nya di sini masih dimaksud delta T, selisih antara T2 min T1. Jadi dalam penulisan bentuk ini biasanya langsung memilih T dengan pemahaman itu adalah waktu yang digunakan, delta T. Rumus yang kedua adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. T-nya juga yang dimaksud T adalah selisih waktu, delta T yang sama di sini. Jadi rumusnya dua. Saya ulangi, rumus VT sama dengan V0 plus AT itu bentuk lain dari rumus ini. Jadi ini satu rumus. Dua rumus ini itu catatannya adalah kita punya dua catatan. A searah dengan V, A-nya positif. A berlawanan arah dengan V, A-nya negatif. Lalu ada rumus ketiga yang merupakan gabungan dari VT sama dengan V0 plus AT dan S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Kalau rumus ini kita coba gabungkan, hasilnya jadinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S.
Nah, di kesempatan lain kita akan menunjukkan rumus ini, itu hasil dari gabungan ini. Ya. Gerak horizontal dan gerak vertikal. Gerak lurus berubah peraturan yang vertikal. Pada gerak vertikal, dan kita masih pakai acuan di bumi, percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Di soal sering tidak ditulis dan dipakai 10 meter per sekon kuadrat untuk memudahkan menghitung. Meskipun rata-ratanya 9,8 meter per detik kuadrat, tapi untuk kebutuhan menghitung soal, karena setiap mengerjakan soal itu waktunya rata-rata 2 sampai 3 menit. Nah, kalau memakai 9,8 untuk yang tidak terlatih menghitung, tidak memakai kalkulator, itu biasanya menambah waktu untuk menghitung. Beda dengan kali 10, itu lebih cepat, menyingkat waktu sehingga 2 menitnya menjadi terpenuhi untuk keperluan menghitung. Jadi kalau di soal tidak ditulis, yaitu kita asumsikan G-nya adalah 10 meter per detik kuadrat. Gerak vertikal itu ada 2, yang ke atas dan yang ke bawah. Gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kalau ke atas berarti V-nya ke atas, G-nya ke bawah, sehingga V dan G berlawanan arah, maka tandanya negatif G-nya. Kalau vertikal ke bawah, V-nya ke bawah, gerakannya ke bawah, A-nya ke bawah. Arahnya sama, berarti G-nya positif. Jadi kalau diterapkan dengan catatan ini, maka A yang pada rumus ini diganti dengan G. Kadang S-nya juga kita ganti dengan H untuk menyesuaikan dengan ketinggian. Ya, kita teruskan gerak vertikal ke bawah, itu ada 2, gerak jatuh tidak bebas dengan V0-nya tidak 0, dan gerak jatuh bebas dengan V0-nya sama dengan 0. Gerak jatuh bebas, V0-nya 0, dilepas. Ya, dilepas itu jatuh bebas, tanpa kecepatan awal. Yang tidak bebas, gerak dibanting. Nah, ini istilah saya, gerak dibanting, V0-nya tidak 0. Ini masih kurang menarik, ada tambahan, mungkin perlu ditambahkan bunga-bunga atau gambar lain seperti ini untuk memperindah. Kalau punya idola mungkin yang membuat membacanya lebih menarik, ya dipersilahkan. Jadi setelah nonton ini, ya sebaiknya coba membuat peta konsep, sehingga menghafalkannya menjadi lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.